Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai Rabu-Rabi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, Bapak Iskandar Ahmadin SST SE SHFM, yang kami banggakan, narasumber kegiatan Rabu-Rabi pada hari ini, yaitu Kak Khalifah Fitri Anissa STS. Selamat pagi, Kak. Dan yang berbahagia, seluruh peserta Rabu-Rabi series 8 pagi hari ini. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertatap muka secara virtual dalam acara Rabu-Rabi, Rabu Reformasi Birokrasi series 8 yang mengangkat tema Grow Up Your Skill with ASN Talent Academy. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Intan Putra Lestiani, fungsional statistisi pertama di BPS Kabupaten Nunukan. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara Rabu-Rabi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya arahan dari pimpinan, dilanjutkan pembukaan oleh moderator, lalu perkenalan narasumber oleh moderator, materi, tanya jawab atau diskusi, kesimpulan, lalu penutupan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita simak dengan seksama arahan, sambutan, serta pembukaan secara resmi acara Rabu-Rabi pada pagi hari ini oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. Kepada beliau, Bapak Iskandar Ahmadin, SST SDSM, kami persilakan. Terima kasih, suara saya jelas nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya jelas ya. Siap jelas, Pak. Kak, ya suara saya jelas ya. Halo, tes. Jelas, Pak. Ya, yang terhormat Ibu Kak Khalifah, yang terhormat kawan-kawan BPS Nunukan, teman-teman dari satker lain. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di virtual Zoom dalam rangka Rabu-Rabi series 8. Eh, ada beberapa poin yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua. Yang pertama, di era yang sekarang, era yang udah disrupsi, ya, kita perlu kompetensi-kompetensi yang berbeda. Tentunya semakin kompetitifnya persaingan antar ASN, ya, menunjukkan kita harus berbenah diri. Kita harus terus meningkatkan kompetensi-kompetensi yang ada. Oleh karena itu, kemarin kita berdiskusi untuk mendatangkan kakak kita ini dari Sulawesi Selatan. Saya udah WA Pak Arianto, Kepala BPS Provinsi, mengizinkan ke Kak Khalifah ya untuk dapat menjadi virus kebaikan ya bagi teman-teman kita di Nunukan, khususnya mungkin teman-teman umumnya bagi BPS kabupaten kota lain yang baik di Kaltara maupun di kabupaten lainnya. Yang kedua, mungkin nanti Kak Khalifah bisa bercerita bagaimana success story-nya menjadi ASN Talent Academy, ya, sehingga diharapkan ke depannya ada dari 1, 2, 3 orang yang mengikuti ini dapat mengikuti jejak Kak Khalifah, ya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini berguna buat teman-teman semua dan ini bisa berdampak buat BPS ke depannya sehingga organisasi kita jauh lebih besar dan lebih maju dengan SDM yang unggul ya. Saya kira itu teman-teman dinikmatin dan diikutin dengan seksama kegiatan pada hari ini Rabu-Rabi series 8 ini kita terima ilmu ya yang mudah didapatkan dari Kak Khalifah ya selaku ASN Talent Academy ya. Itu saja mungkin dari saya. Selamat mengikuti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iskandar atas arahan dan sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum masuk ke acara inti, demi kelancaran acara pada pagi hari ini, dimohon untuk senantiasa menonaktifkan mic kecuali saat ingin bertanya.
acara selanjutnya adalah acara inti Rabu Rebi Series 8. Kepada moderator yaitu Kak Andi Dalfiah Mustafa SST, waktu dan layar kami persilakan. Baik, Pak. Apakah suara saya sudah kedengaran? Oke. Uh, Sebelumnya izinkan saya berpantun ya, Bapak Ibu peserta Rabu-Rabu Series 8. Nanti minta catatnya ya. Oke. Pagi hari makan kelapa. Rasanya enak, tawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala BPS Kabupaten Nunukan, Bapak Iskandar Ahmadin, serta seluruh peserta Rabu-Rabi Series 8 yang berbahagia. Baik, selamat datang di acara Rabu-Rabi Series 8 tema Grow Up Your Skill dengan Oscar Talent Academy. Kenalkan, saya Andi Dalvia Mustafa, fungsional statistisi ahli pertama di BPS Kabupaten Nunukan, selaku moderator pada kesempatan ini. Izinkan saya memandu pada sesi kali ini ya, baik karena tema kita hari ini terkait keahlian yang dimiliki. Jadi kami mendatangkan langsung nih via Zoom ya narasumber kita dari Pulau Tetangga yang sudah mengembangkan keahlian yang dimilikinya melalui ASN Talent Academy. Nah, ASN Talent Academy ini adalah program pengembangan kompetensi terintegrasi untuk membentuk pemimpin masa depan. Nah, lantas bagaimana kita bisa menggali keahlian yang kita miliki ini untuk membentuk diri kita sebagai pemimpin masa depan? Untuk menjawab ini semua, telah hadir bersama kita Mbak Khalifa Fitri Anissa, STXPAT ya. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Kak Baik. Andi Dalvia. Ya, panggilannya siapa nih, Mbak? Khalifa atau siapa? Bisa dipanggil Ica, bisa Khalifa, Oh, bisa. Mbak Ica. Biar lebih akrab kita panggil Mbak Ica aja ya. Baik. Eh, Oke, baik Bapak Ibu, karena sebelumnya MC telah menyerahkan sesi ini kepada saya, ada baiknya kita mengenal narasumber Rabu-Rabi Series 8 kita ini terlebih dahulu ya. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari Mbak Ica. Saat ini, Mbak Ica menjabat sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama di BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, Mbak Ica ini adalah merupakan seorang ASN ya di BPS yang menggemari data dan teknologi. Om Ica juga ini selalu semangat gitu mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan big data, machine learning, artificial intelligence, dan topik teknologi lainnya ya. Kemudian Mbak Ica juga ini tertarik mengembangkan aplikasi website dan Android. Nah, ada juga Mbak Ica ini mempunyai keahlian pada desain, baik bisa kasih prototype yang user interface maupun desain grafis. Kemudian analisis spasial, terutama perubahan batas daerah dan perbaikan peta hingga level terkecil SLS yang menggunakan QGIS menjadi kegiatan utamanya setiap tahun. Kemudian latar belakang pendidikan Mbak Ica ini eh, bersekolah di Politeknik Statistika STIS tahun 2016 sampai 2020 melalui program studi D4 Komputasi Statistik Peminatan Sains Data. Ada beberapa hard skill yang dimiliki oleh Mbak Ica ya, yaitu penggunaan beberapa software yang sebagian besar menunjang pekerjaan kita juga nih. Ada R, terus Java, ada InDesign, ada Photoshop, AI, Microsoft Office, dan Canva. Kemudian ada juga pengalaman-pengalaman Mbak Ica yang dari dari teman di BPS ya khususnya, yaitu Pranata Komputer Ahli Pertama di BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian internship ini baru aja 2024 ya, itu merupakan salah satu program dari ASN Talent Academy tahap
banding, yaitu benchmarking konkret mengenai peningkatan pelayanan publik. Nah, pernah juga Mbak Ica ini menjadi dosen statistik praktis di IAIN Parepare. Dan pernah juga sebelum Mbak Ica ke Provinsi Sulawesi Selatan, pernah juga Mbak Ica di BPS Provinsi BPS Kota Parepare ya. Kemudian ada juga karya-karya Mbak Ica, yaitu ada buku, kemudian kajian juga. Nah, salah satu kajian dan Mbak Ica ini itu kajian pemanfaatan data Google Maps dalam official statistik. Walaupun penghargaan-penghargaan yang pernah Mbak Ica dapatkan, yaitu pegawai terbaik ya di bulan Mei tahun ini, kemudian peserta terbaik 10 besar di kegiatan Unbundling SN Academy Angkatan 2 tahun 2024. Kemudian nominasi finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Kementerian RB tahun 2022. Kemudian ada juga juara satu inovasi pelayanan publik di Sulawesi Selatan tahun 2022. Juara satu juga dan kualifikasinya sangat memuaskan nih pada laksan CPNS di Pusdiklatnya yang tahun 2021. Adapun sertifikat yang dimiliki ICA juga ini ada beberapa dari ADOP, kemudian terus di BPS, yang terakhir ada dari LANRI ya, sertifikat Merit and Life Skill, sertifikat Digital Skill, sertifikat Learning and Innovasi Skill, dan sertifikat Leadership dan Management. Nah, Mbak Itza, selain pengalaman, terus latar belakang pendidikan, karya yang dibuat oleh Mbak Ica, ada juga produk yang sudah dibuat Mbak Ica ya. Yang pertama yaitu aplikasi Besti. Nah, Besti ini bank elektronik statistik, tapi masih dalam tahap pengembangan ya. Kemudian ada aplikasi Sipasti, sistem pelayanan statistik terintegrasi. Ada query anomali data sensus pertanian 2023. Ada SIM PKK Watang Becukiki di Kota Parepare. Kemudian dashboard monitoring pendataan sensus berkelanjutan. Ada juga dashboard monitoring pengolahan Exosec. Nah, mungkin itu saja dulu pengenalan awal dari Mbak Ica yang saya sampaikan. Baik, karena para peserta Rabu-Rabu Filsafat ini juga tampaknya sudah tidak sabar ya Mbak untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh Mbak Ica. Jadi mungkin kita bisa mulai saja ya Mbak. Untuk itu saya persilakan kepada Mbak Ica. Kalau itu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Andi Dalvia. Pertama-tama yang terhormat Bapak Iskandar Ahmadin, Kepala BPS Kabupaten Nunukan, dan seluruh teman-teman peserta Rabu-Rebi yang hadir pada hari ini. Mohon izin ya teman-teman, untuk teman-teman 7.300 terutama dari BPS Sulawesi Selatan, mohon izin untuk mengikutinya secara rekaman karena ada beberapa kegiatan gitu ya. Terus juga untuk teman-teman yang dari WIB gitu mungkin nanti bakal datangnya agak terlambat gitu ya karena WIB sama WITA kan beda ya, sejam ya. Ternyata di BPS Nunukan dan di BPS Sulsel sama-sama WITA, wilayah Indonesia Tengah gitu. Jadi beberapa teman-teman saya yang di WIP mungkin nanti agak terlambat karena ya perbedaan. Terus nanti mohon izin rekamannya kami share juga di ini ya YouTube BPS Sulsel ya untuk teman-teman dari Kabupaten Kota Sulawesi Selatan, terutama yang belum bisa join karena ada beberapa kegiatan. Baik, untuk memulai bisa pantun mungkin ya Kak, mohon bantuannya. Boleh. Baik, oke. Mentari senja telah tenggelam. Cakep. Hujan turun mulai terjadut. Artinya. Saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok nggak ada suaranya ya? Saya ulangi lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik untuk menyingkat waktu, mohon izin share screen ya, Bapak Ibu semuanya.
Baik, apakah terlihat? Lihat, Mbak. Terlihat. Oke, baik. Ini kalau dari awal aja udah kelihatan ya muka-muka dari ASN Talent gitu di sini ada banyak ya. Ini kebetulan yang backgroundnya itu kebetulan kita sewaktu di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, tepatnya di Kuala Lumpur. Nah, ini kita berfoto bersama dengan salah satu jabatan di KBRI, ada dari LAN juga, terus di belakang-belakangnya ASN Talent. Terkhusus juga saya mau memberikan apresiasi kepada teman-teman atas saya yang datang hari ini. Terima kasih teman-teman support kalian. Mungkin nanti kalau dilihat ada foto-fotonya gitu ya atau gambar-gambarnya sama dengan foto yang ada di PPT ini itu berarti teman-teman saya dari ATA gitu ya. Oke, saya akan menjelaskan, mungkin ini saya perwakilan saja ya, perwakilan dari teman-teman ASN Talent Academy. Kami batch 2 tahun 2024, tahun sebelumnya batch 1 2023. Jadi ini kali kedua program ini berjalan. Oke, ini perkenalan, ada pepatah kalau tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Jadi perkenalkan nama saya Khalifah Fitri Anissa, bisa dipanggil Ica atau biasa dipanggil Khalifah juga. Untuk jabatan saat ini sebagai fungsional peranata komputer ahli pertama, tepatnya di BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di sini ada email saya, kalau misalnya mau tanya-tanya juga bisa. Tadi di CV dijelaskan ada di BPS Kota Parepare, benar, karena penempatan pertama saya ada di BPS Kota Parepare, lalu sesuai SK di bulan Januari, saya mulai bekerja di BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, ini perkenalan singkat saya ya. Oke, kita lanjut di pembahasan. Sebenarnya apa sih ASN Talent Academy gitu ya? Pasti bertanya-tanya. ASN Talent Academy, bahasa Indonesia kan Akademi Talenta ASN. Kira-kira apa sih gitu? Kenapa kenapa ada pemrograman yang ada ASN Talent Academy gitu? Ini sebenarnya di bawah program siapa gitu ya? Karena kok kayaknya kok semuanya di BPS semua gitu ya. Nah, ini saya akan jelaskan tentang kebijakan polisi konteks, jadi transformasi Bangkom ASN. Untuk yang Bangkom ASN kan dihandle oleh LAN RI ya, jadi ini merupakan salah satu program dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jadi bukan BPS ya, bukan Badan Pusat Statistik. Nah, ini diikuti oleh seluruh ASN di seluruh Indonesia. Nah, di sini polisi konteksnya apa? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 4, eh, Pasal 4 ya, sorry itu. Nah, di sini ada setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Yang kedua, pembelajaran dilaksanakan melalui sistem pembelajaran yang terintegrasi. Dan yang ketiga, pembelajaran terintegrasi yaitu merupakan pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran pegawai ASN. Nah, ini merupakan PR dari Lembaga Administrasi Negara bagaimana menciptakan program untuk pengembangan kompetensi secara terintegrasi dan terus-menerus berdasarkan sistem. Nah, maksudnya terintegrasi apa? Yang pertama terintegrasi dengan pekerjaan. Berarti dia combine dengan pekerjaannya. Kita pekerjaan ASN berarti sesuai dengan pekerjaan ASN masing-masing. Terus yang kedua, sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen manajemen ASN. Nah, kita ketahui ya, kita punya komponen manajemen ASN. eh, Paling pentingnya adalah terkait ya combine tadi dan terhubung dengan pegawai ASN lain lintas instansi pemerintah maupun dengan pihak terkait. Nah, ini karena di BPS Kabupaten Nunukan ya, berarti secara komprehensif kita ngomongin tentang BPS. Nah, ternyata itu instansi itu nggak hanya BPS gitu teman-teman. Di situ ada Kesekretariatan Negara, ada KKP, ada ANRI, ada BSSN gitu. Pegawai ASN itu
bukan hanya di lingkup di Badan Pusat Statistik saja. Di instansi pemerintah tuh banyak banget, ada dari kelurahan, ada dari puskesmas. Nah, itu jadi kita jangan jadi katak dalam tempurung aja, gitu mungkin ya. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi pemrograman ini? Nah, ini saya ambil dari PPT Overview Kebijakan dari ELAN RI tahun 2024 yang kebetulan kemarin ya dipresentasikan. Nah, ASN Talent ini merupakan kombinasi dari beberapa spektrum percepatan transformasi Bakom, Bangkom. Nah, di sini ada beberapa program gitu. Mungkin nanti kalau ada dari LAN RI sini saya salah mengungkapkan, mohon direvisi ya. Jadi di LAN RI ini ada beberapa pemrograman. Yang pertama ada ASN Merdeka Belajar, peningkatan training rate-nya juga, manajemen talenta sama suksesi milenial. Nah, ASN Talent ini dia tuh mencakup semua target pemrograman yang harus dipenuhi oleh LAN RI. Seperti itu. Nah, kalau kita merujuk dari transformasi birokrasi di Indonesia, sebenarnya birokrasi berkelas dunia dan pelayanan publik yang kompetitif itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kita tahu bahwa akuntabilitas kinerja dan pengawasan efektif itu terbagi menjadi 3 transformasi. Yang pertama transformasi organisasi, transformasi SDMA, sumber daya manusia, dan transformasi sistem kerja. Nah, di sini untuk yang ASN Talent, nah ini tuh akan penuh di pengembangan talenta karir, terutama di transformasi SDM di butir nomor 4. Nah, itu akan merujuk ke transformasi birokrasi pada sub transformasi SDMA, terutama pada pengembangan talenta dan karir. Nah, selain itu apa aja sih gitu? Selain dari transformasi SDMA, kita juga ada transformasi organisasi, delayering eselonisasi. Nah, kita sudah pemangkasan yang eselonisasinya itu organisasi yang agile, fleksibel dan kolaboratif. Terutama juga ada transformasi sistem kerja. Nah, ini merupakan super apps ya yang digadang-gadang, kita harus melakukan pengintegrasian aplikasi super apps. Nah, itu berkelanjutannya terhadap digitalisasi pelayanan publik dan digitalisasi proses bisnis pemerintah, yang mana itu merupakan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital. Nah, untuk mencapai kesekian itu, maka harus dilaksanakan pengembangan talenta dan karir. Nah, itu salah satu titik poin, touch point dari ASN Talent. Lalu, kalau kita melihat dari kerangka manajemen talenta ASN, yang mana tadi strategi 6P-nya tadi, transformasi SDMA, salah satunya pada poin 4, pengembangan talent dan karir. Nah, ini termasuk juga mengarah ke talent development yang merupakan talent succession and commit. Nah, ini merupakan beberapa target ya dari LAN RI untuk pengembangan talenta dan karir. Nah, gitu. Mungkin nanti ada yang bagian IR atau bagian sumber daya gitu bisa lebih spesifik menerangkan mengenai kerangka manajemen talenta ASN. Nah, ini merupakan fokus dari LAN RI ini ya yang paling momok gitu ya. Bagaimana caranya mengembangkan talenta dan karir untuk seluruh ASN di Selindo. Nah, lalu perannya untuk mendukungnya tuh apa gitu. Di sini ada peran dari LAN RI, Lembaga Administrasi Negara. Ini mohon maaf nih, saya ngomong LAN RI terus. Meskipun di jiwa raga saya masih ada Badan Pusat Statistik ya gitu. Karena ini program dari LAN RI, yang mana yang menyelenggarakan ASN Talent. Jadi kita kupas dulu ya perannya. Yang pertama adalah leadership dan culture academy. Nah, kepemimpinan. Lalu yang kedua learning engagement dan seterusnya hingga kapasitas berinovasi. Nah, ini merupakan peran dari lembaga administrasi negara untuk mendukung dari manajemen talenta pengembangan karir. Lah, lalu sebenarnya apa sih definisi dari ATA gitu ya? Saya tuh bingung, sebenarnya tuh definisi dari ATA apa sih? Dari tadi ngomongin pengembangan talenta gitu.
Di sini sudah dijelaskan dari LAN, definisi ATA adalah program pengembangan kompetensi terintegrasi, baik jenis kompetensi maupun metode untuk membentuk pemimpin masa depan. Nah, di sini touch point-nya adalah future leadership. Nah, untuk membentuk pemimpin masa depan. Jadi, orang-orang yang di kiri tadi ini, yang di foto ini, semuanya itu digodok, diberi pembelajaran, dibentuk sebagai pemimpin masa depan, sebagai ASN, pemimpin masa depan. Pembelajarannya melalui apa? Melalui ATA ini. ATA itu singkatan dari ASN Talent Academy ya. Kalau bahasa Indonesianya Akademi Talenta ASN. Nah, dasar hukumnya apa? Yang pertama ada Peraturan LAN nomor 5 tahun 2023. Lalu yang kedua juga ada Keputusan Kepala LAN nomor 365 tentang penyelenggaraan Akademi Talenta. Kompetensi yang akan dibangun ASN Talent semua ini yang sudah direkrut, kompetensi yang akan dikembangkan yaitu apa? Membentuk pemimpin masa depan dalam manajemen pelayanan publik sesuai dengan tantangan lingkungan untuk mewujudkan Indonesia Emas. Nah, kita tahu ya, eh, perwujudan target Indonesia saat ini adalah menuju Indonesia Emas. Nah, ASN Talent ini ASN yang sudah digodok ini diharapkan sebagai pemimpin masa depan dalam pembentukan manajemen pelayanan publik. Nah, jadi lokus ATA ini khususnya sebagai manajemen pelayanan publik. Nah, kalau kita ngomongin tentang BPS, sebenarnya sangat sinkron ya, karena BPS kan sebagai penyedia data. Di penyedia data di situ ada PST, pelayanan statistik terpadu, yang mana di situ membutuhkan manajemen pelayanan publik yang bagus dan sesuai. Nah, di sini ada beberapa uh, rekrutmennya, hasilnya ada dari BPS. Saya bilang rekrutmen ya, salah ya. Uh, yang lolos ada di yang di BPS. Nah, itu salah satu rancangan aksi perubahannya itu pasti terkait dengan optimalisasi dari pelayanan publik PST. Nah, gitu karena tugas dan fungsi kita itu selaras dengan pelayanan publik, yaitu menyediakan data yang berguna sebagai kebijakan Indonesia. Nah, dengan segala program ATA, sebenarnya itu kurikulumnya itu apa saja sih? Nah, di sini ada momok ya. Pasti kalau yang DM saya atau yang bertanya-tanya, baik itu junior atau senior, apa sih bedanya free access gitu? Apa bedanya free access dengan jalur undangan gitu ya? Pasti ini kenapa kok di BPS ada 11 orang yang lolos jalur free access, 2 orang yang lolos jalur kok 11 ya, 9 ya, 9, 2 orang yang lolos jalur undangan. Ini apa sih sebenarnya free access dan undangan? Nah, ini titik dasarnya dari kurikulum ini. Nah, Nilan ini membuat sedemikian rupa kurikulum. Di situ ada beberapa rumpun manajemen perubahan pelayanan publik dan rumpun kepemimpinan pelayanan. Nah, di situ disediakan beberapa agenda. Ada agenda 1 hingga agenda 5. Nah, di sini namanya tahap unbundling. Unbundling itu kalau bahasa Indonesianya tidak terikat ya. Nah, di situ ada eh, ada beberapa peserta, 2 yaitu free access dan jalur undangan. Nah, untuk yang jalur undangan itu berarti undangan yang diundang. Jadi yang diwakilkan dari instansi terkait ke LAN untuk mengikuti tahapan unbundling ini. Nah, kalau yang free access berarti seluruh peserta yang tidak diundang dan mau untuk mengikuti seluruh program dari ASN Talent. Kurikulumnya itu ada 2. Yang pertama unbundling dan bundling. Yang pertama unbundling itu tidak terikat. Jadi di situ ada semacam LMS. Kalau di BPS kan ada ya lms.bps.co.id. Nah, semacam itu. Tapi di situ uh, ada Zoom juga, ada beberapa tes juga. Nah, di situ tapi bedanya di situ materinya tentang pelayanan publik. Nah, di situ agenda 1 ada career and life skill. Agenda 2 digital skills. Nah, ini paling paling apa ya?
paling sesuai lah dengan BPS, digital skills, big data, data mining, machine learning. Nah, itu mungkin agenda 2. Nah, ini salah satu yang membuat saya tertarik untuk mengikuti ATA ini karena ada agenda 2 ini, digital skills. Lalu di agenda 3, di situ ada learning and innovation skill. Agenda 4 ada leadership and management. Agenda 5 ada aktualisasi kepemimpinan pelayanan yang berupa manajemen pelayanan, magang, aksi perubahan. Oke, sorry. Jadi setiap agenda ini di situ ada beberapa sub agenda. Nah, di beberapa sub agenda itu tersedia kuis, teman-teman. Mungkin ada yang ikut ya. Di setiap agenda ada beberapa sub agenda. Nah, sub agenda itu ada kuis. Untuk menyelesaikan agenda 1, di situ ada pendalaman. Pendalamannya itu seperti biasa LMS ya, guys. Pilihan ganda, terus soalnya 40 dan susah gitu ya. Pilihan gandanya itu merupakan kita cari-cari dari jawaban beberapa sub agenda. Nah, oh ya, di sub agenda itu juga ada beberapa Zoom. Nah, jadi untuk menyelesaikan tahap unbundling ini dengan seluruh kinerja dari BPS ya, yang kemarin lagi IBS, SBR, SEP ya, teman-teman ya, itu cukup melelahkan ya untuk menyelesaikan seluruh agenda dari agenda pertama dengan agenda 5 dari beberapa kuis, beberapa Zoom, dan beberapa pendalaman. Nah, cukup melelahkan ya teman-teman. Nah, di situ ada sekitar 122 JP atau setara dengan 29 hari dengan waktu akses yang tidak dibatasi. Nah, gitu guys. Jadi 29 hari itu kita ngeliatin materi, dengerin Zoom teman-teman, dan menyelesaikan beberapa kuis dan pendalaman. Nah, itu untuk uh, menyelesaikan agenda dari tahap unbundling. Nah, nanti tahap unbundling ini di filter lagi. Nah, hasil filternya itu masuk ke tahap bundling atau terikat. Nah, di sini tahap bundlingnya ada 589 JP, sekitar 122 dan 467 JP, jam pelajar, setara dengan 55 hari, 29 tambah 26 hari. Nah, itu waktu akses sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi tahap bundlingnya ini eh, kalau di BPS tahap unbundling ini mungkin yang MOOC ya teman-teman ya, yang di LMS. Nah, tahap bundlingnya itu yang kita dipanggil ke Pusdiklat. Nah, itu sama seperti ini. Tahap unbundlingnya yang dengan LMS secara online. Tahap bundlingnya jika lolos maka masuk ke tahap bundling. Nah, tahap bundlingnya itu yang secara offline dipanggil ke LAN RI di Asrama Pejompongan. Oh iya, saya juga ini ya, untuk yang BPS, kalau misalnya ada program, jangan sungkan untuk mengikuti. Karena apa? Karena ada sertifikatnya, teman-teman. Jadi semisal kita tidak menyelesaikan sampai agenda 5 atau kita tidak lolos ke tahap bundling, kita masih mengantongi 5 sertifikat per agenda. Nah, itu yang membuat saya motivasi sih, wah saya punya sertifikat nih. Nah, sertifikat itu nanti mau kemana? Nanti jangan lupa di-upload di Simpek untuk eh, sebagai penambah poin lah. Dan juga bisa dimasukkan ke Kipap ya teman-teman BPS, Kipap yang ditambahan gitu ya. Jadi nanti ditambahkan eh, pengembangan. Nah, di situ nanti bisa sertifikat. Jadi nanti pimpinan tahu, wah ternyata kita itu tidak hanya kerja sesuai dengan tupoksi, tapi kita juga melakukan kerja untuk sebagai pengembangan diri. Nah, di sini ada beberapa strukturnya. Di situ ini dari PPT overview ya. Nah, di situ ada karir and life skill. Di situ, nah ini yang beberapa sub agenda tadi ya. Satu satu agenda aja ada banyak sub ya. Di sini ada sub adaptabilitas, ada percaya diri, menyelesaikan masalah kompleks, kecerdasan emosional, ketahanan emosional, individu berpengaruh. Lalu kita menyelesaikan apa? Pendalaman, lalu evaluasi. Nah, kita mendapatkan sertifikat. Lalu lanjut lagi ke digital skill. Subnya apa? Melek digital, era disrupsi, hingga ke analisis big data, pendalaman,
kita dapat sertifikat. Lalu sampai ke seterusnya kita bisa mengantongi sertifikat. Nah, kalau misalnya kita sudah lolos ke seluruhnya, nah itu akan digadang-gadang kita mendapatkan future leader competence. Nah, untuk saat ini mungkin belum difasilitasi ya untuk yang sertifikat future leader competence. Saya rasa mungkin LAN RI lebih berfokus ke tahap bundling ini selesai dulu. Nah, itu baru fokus ke apa? Sertifikat Future Leader kompetensi yang telah menyelesaikan seluruh tahapan dari unbundling tadi gitu ya. Jadi kalau pas dilihat ini kenapa kok websitenya nggak ada sertifikatnya ya gitu. Nah itu mungkin LAN masih berfokus ke tahapan kegiatan bundling karena belum selesai. Nah di sini ada beberapa struktur kurikulum dari tahapan bundling yang tadi secara offline yang dipanggil ke pusdiklat dari LAN. Nah, di sini ada beberapa yang menarik, teman-teman. Di situ ada klasikal 1 mengenai overview kebijakan, OLE. OLE itu ini ya, kegiatan di luar ruangan ya. Nah, di sini kebetulan saya dan teman-teman melakukan yoga. Nah, di situ nanti saya kasih deh motivasi-motivasi dari yoga. Ternyata yoga itu nggak hanya ini ya, nggak hanya kita berdiam diri gitu. Ternyata kita harus mengolah emosi, mengolah seluruh energi yang ada di tubuh itu bisa kita rasakan melalui yoga. Nah, itu saya juga masih belajar sih. Di situ juga di klasikal pertama kita belajar juga melalui isu aktual dan isu strategis dalam kepemimpinan pelayanan. Nah, di sini kakak-kakak yang ada di ATA ini itu lebih jago ya. Nah, fun and fact ya teman-teman. Jadi saya dan teman saya yang dari BPS, nah itu merupakan yang paling junior gitu ya. Teman-temannya itu udah senior dengan berbagai pengalaman. Nah, jadi alhamdulillah banget bisa berkesempatan berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah banyak makan asam dan garam, sudah banyak makan menerapkan beberapa inovasi dan pastinya pintar-pintar. Nah, itu alhamdulillah banget kita berada di lingkungan tersebut ya. Nah, itu pokoknya intinya dari klasikal pertama. Nah, di situ ada konsep juga, kita belajar konsep dari aksi perubahan manajemen pelayanan. Nah, jadi kalau misalnya kita menyelesaikan ini seperti di Klatim ya, teman-teman, akhirnya itu pasti kita harus melampirkan aksi perubahan gitu. Nah, karena tadi ASN Talent itu future leadership, jadi aksi perubahannya juga harus apa ya, limit to the sky gitu mungkin ya, gitu. Nah, terus di sini selain klasikal 1, kita di sini juga ada magang di korporasi corporate. Nah, ini yang buat saya menarik sih. Jadi, gimana sih rasanya kita bisa magang di korporasi yang bukan ASN gitu. Kebetulan saya kan magangnya di perbankan gitu. Jadi, saya ngerasain, oh ternyata lingkungan kerja di luar BPS itu seperti ini ya. Nah, di corporate benchmarking atau magang di korporasi, dari situ kita belajar tentang observasi excellent customer service. Jadi kira-kira kepuasan kepuasan service, kepuasan customer itu seperti apa sih cara peningkatannya mereka gitu. Nah, itu luar biasa sekali ya di magang. Dan 10 hari teman-teman. Jadi wah lumayan sekali sih buat apa ya brainstorming ide-ide gitu dengan teman-teman di corporate lain, di perusahaan lain. Selain itu, kita juga melakukan benchmarking luar negeri. Untuk tahun ini kebetulan di Kuala Lumpur di Malaysia. Di sini kita di lokus-lokus scanning best practice and lesson learned terkait dari 4 agenda dari unbundling. Jadi kita lihat apa saja sih yang lesson yang bisa kita dapatkan dan kita bisa adopsi gitu. Nah, nanti tahap yang selanjutnya adalah implementasi aksi perubahan di instansi. Nah, ini yang saat ini saya lakukan adalah implementasi. Nanti September baru dipanggil lagi ke LAN Pejombongan untuk pemaparan dari em, akhir rencana aksi perubahan gitu.
Jadi implementasi aksi perubahannya itu nanti seperti apa. Nah, itu nanti akan dipaparkan dampaknya seperti apa. Nah, kita nanti eh, seterusnya akan mendapatkan sertifikat setara dengan PKP. PKP itu administrator ya, teman-teman. Nah, di sini tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, itu yang bagian kanan ini adalah foto-foto dari teman-teman BPS ya. Mungkin ada yang kenal di situ dari teman-teman BPS. Nah, pesertanya itu yang pertama adalah talenta yang ditetapkan mengikuti ASN Talent Academy yang mana memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana suksesi. Nah, jadi sewaktu administrasi, teman-teman kita diwajibkan untuk melampirkan form suksesi yang ditandatangani oleh eselon 2. Berarti kalau eselon 2 di kepala BPS provinsi gitu ya. Ada beberapa administrasi. Lalu yang ketiga, untuk tahap unbundling, sebanyak 136 peserta yang merupakan talenta dari jalur undangan yang diusulkan dari 45 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan sistem merit dengan kategori sangat baik dan masuk ke dalam talent pool. Nah, ini merupakan jalur undangan tadi. Kalau di BPS jalur undangannya ada 5 orang. Nah, di situ diambilnya dari mana? Dari sistem merit dengan kategori sangat baik. Jadi kalau di grafik itu yang paling kanan ya, teman-teman, yang masuk ke talent pool 8 sama 9. Nah, itu total dari eh, jalur undangan itu ada 136 peserta. Ini yang di unbundling ya. Lalu untuk free access, berarti termasuk saya, seluruh ASN di Indonesia yang mau mengikuti program ASN Talent Academy tahap unbundling. Unbundling itu berarti yang tadi Zoom-Zoom tadi ya, teman-teman. Nah, setelah selesai, maka difilter lagi peserta ASN Talent untuk mengikuti tahap bundling yang saat ini. Untuk jalur undangan, dari 136 peserta tadi dipangkas menjadi 30 peserta yang boleh masuk untuk tahap unbundling. Nah, itu berdasarkan passing grade 30 teratas. Nah, untuk yang free access, nah, kalau saya lihat di LMS-nya itu sekitar 8.000 ya yang mengikuti agenda pertama gitu ya. Untuk yang sampai ke agenda terakhir, nah itu hanya diambil 10 peserta saja. 10 peserta jalur free access yang masuk ke dalam passing grade 10 teratas. Nah, jadi dari beberapa ribuan orang tadi diambil hanya 10 untuk masuk ke tahap bundling. Nah, salah satunya juga yang tadi administrasi masuk dalam kelompok rencana dari suksesi. Nah, jadi kalau misalnya pas dilihat, saya kok nilainya 100 semua gitu. Ternyata pas dicek untuk administrasi suksesinya belum di upload gitu. Nah, itu mungkin ada beberapa teman-teman BPS yang seperti itu ya gitu. Nah, di sini dilihatnya yang diambil adalah passing grade 10 teratas dan fun fact ya teman-teman, dari 10 itu 9 peserta itu ada di Badan Pusat Statistik. Nah, jadi saya nggak insecure ya, ternyata Badan Pusat Statistik itu orangnya pintar-pintar gitu. Meskipun dengan uh, tugas yang berabrek-abrek itu, ternyata bisa dibuktikan dari beberapa ribuan jalur free access seluruh ASN dari seluruh kelurahan, kabupaten, kota, provinsi, seluruh Indonesia. 9 orang ada di Badan Pusat Statistik. Nah, ternyata ini sangat menarik ya, teman-teman. Ternyata BPS itu, wow, pintar-pintar dan mungkin kalau ini ya, mungkin nggak kelihatan gitu ya pintarnya, tapi ternyata kompetensinya jauh melampaui teman-teman. Nah, lalu jadwal kegiatannya, dan di sini saya berikan tahapannya ya. Yang unbundling tadi 1 April sampai 22 Mei. Lalu di sini ada tahap bundling, pembelajaran klasikal pertama yang tadi di LAN. Kita belajar tadi yang RAP, nah itu 2 Juli sampai 5 Juli. Di magang korporasi kita 10 hari teman-teman, dari 8 Juli sampai 19 Juli. Lumayan lah ya. Benchmarkingnya 3 hari, dari 23 Juli sampai 25 Juli di Malaysia. Lalu ada coaching, dan ini tahap implementasi yang saat ini saya lakukan.
dari 1 Agustus sampai 20 September. Lalu 23 September saya akan balik lagi di LAN untuk pembelajaran klasikal 2 dan presentasi hasil dari rancangan aksi perubahan saya di Lokus sekarang. Nah, mungkin ini ya, bingung gitu ya. Magang korporasi apa sih enaknya gitu ya? Ternyata enak banget teman-teman gitu. Jadi kita tuh bener-bener brainstorming yang kita melulu ASN dengan segala tugas bejibun gitu ya. Yang kita lokusnya cuman itu. Kalau misalnya BPS hanya data, anomali, pengolahan. Nah, 10 hari ini merupakan refreshing kita dan pembelajaran kita dan eh, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang ternyata itu lebih jago dari kita dan pemikirannya tuh out of the box. Nah, itu bisa kita dapatkan dari magang korporasi. Kebetulan saya di Hana Bank. Jadi kalau kalau ada yang menggunakan ini Line Chat. Nah, di situ ada apa ya? Banknya, tempat penyimpangan uang. Nah, di situ Line Bank ya, teman-teman, Line Bank. Nah, Line Bank itu merupakan salah satu produk dari Bank Hana Bank. Nah, kebetulan Hana Bank ini dia bank dari Korea Selatan. Jadi bisa dilihat ya di situ yang matanya sipit-sipit ya, banyak banget. Jadi kalau misalnya kita di kantor itu mungkin Pak Pak siapa ya? Mungkin Pak Elias, Pak Ari, Pak Ari Pratama, mungkin Ibu Yosi gitu. Nah, kalau misalnya kita di Hana Bank lain gitu ngomongnya, Mr. JJ, Mr. Park kayak gitu-gitu. Jadi agak lebih ini ya, refresh lagi ya. Ternyata nama-namanya agak susah-susah, Park kayak gitu-gitu. Karena ini dari Korea ya. Nah, lalu jadwal kegiatan sebenarnya apa sih yang dipelajari di corporate benchmarking ini? Yang pertama, kita akan fokus mempelajari tentang aspek sumber daya manusia dan budaya kerja dari corporate-nya masing-masing. Nah, kalau kita ngomongin Hana Bank, budaya kerjanya apa? Mereka budaya kerjanya mengikuti dari Korean style. Jadi kalau misalnya pertama-tama kita biasanya kan selamat pagi. Nah, enggak kalau di sana annyeonghaseyo gitu. Kalau misalnya sudah menyelesaikan rapat, mungkin kalau dari ASN langsung bergegas gitu ya. Nah, enggak, di situ ada budaya kerja untuk mematikan AC, bilang hamsamida gitu. Terus ada juga budaya kerja yang mungkin agak menggelitik ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di ASN, misalnya istirahat itu ya kita masih ngerjakan gitu ya gitu. Nah, kalau di Hana Bank itu kalau istirahat semuanya mati lampu. Lampunya dimatikan gitu. Jadi tidak diperbolehkan untuk bekerja lagi. Jadi semuanya masuk ke pantry atau mungkin masih di situ adalah istirahat gitu. Jadi nggak boleh melakukan pekerjaan. Semuanya dimatikan lampu-lampu gitu. Itu budaya kerjanya wah kayak oh ternyata kita tuh harus bekerja sesuai dengan proporsi. Selain itu di sana tuh juga disediakan seperti program-program yang engage ya teman-teman. Jadi kalau di PPS mungkin hanya kegiatan apa ya kegiatan olahraga gitu. Nah di sana itu ternyata kegiatan untuk mempererat itu tidak hanya olahraga, kita bisa makan bareng. Nah itu dijadikan program kita masak bareng, mungkin kita di situ ada 1 hari untuk knowledge sharing, tapi tidak berkaitan dengan kinerja. Nah, di situ saat saya di situ membuat jamu bareng-bareng. Nah, itu ternyata dari sekian kegiatan itu bisa mempererat hubungan antar sesama pekerja. Nih. Jadi tidak hanya melalui olahraga. Di situ juga kita belajar mengenai proses layanannya mereka seperti apa yang bisa kita adopsi. Di situ juga ada aspek inovasi, apa kira-kira yang bisa kita inovasikan. Bisa kita inovasikan dari Lokus ya. Kalau saya di Hanabank berarti apa kira-kira yang bisa diinovasikan di BPS gitu ya. Terus metode pembelajaran di situ ada mentoring teman-teman. Jadi kita kalau di magang ASN tuh kita cuma duduk gitu aja ya. Terus ambil fotokopi gitu ya ternyata enggak di sana
kita benar-benar diajari uh, gimana budaya kerja mereka, gimana uh, apa program-program mereka, apa target mereka gitu. Dan di situ ada mentornya juga, jadi setiap inovasi yang akan kita sampaikan pada Lokus, yaitu pada BPS. Nah, kira-kira kalau dari pemikirannya perusahaan seperti apa ya bagusnya gitu kan? Kalau perusahaan itu kan dia lebih ke profit ya. Nah, kalau di ASN kan mungkin lebih ke pelayanan. Nah, itu mungkin jadi kita oh ternyata ini ya eh, untuk meningkatkan kepuasan dari responden itu seperti ini ya gitu. Nah, itu mungkin bisa kita brainstorming dari mentoring ini. Lalu juga ada proyek dan tugas praktik. Nah, di situ nanti ada laporan magangnya juga ya teman-teman ya, karena kita masih pemrograman ya, nggak mungkin kita cuma diem-diem aja. Di situ ada observasi, simulasi, presentasi dan diskusi juga. Presentasi dan diskusi ini maksudnya nanti di hari yang terakhir itu kita akan mm, merepresentasikan kira-kira inovasi apa dan apa yang bisa kita dapatkan dan diadopsi di BPS. Nah, itu ada role play juga teman-teman. Jadi di situ kalau di Hanabeng itu kan kita ada frontliner. Nah, jadi kita role play gimana caranya uh, me- menilai dari frontliner, menilai dari satpam. Nah, ternyata yang di depan-depan itu kalau di PST kan berarti ada yang petugas data. Sebelum di petugas data ada di resepsi. Sebelum ada di resepsi ada satpam gitu ya. Nah, ketiga itu sebenarnya seharusnya harus dinilai teman-teman dari penampilannya, dari SOP-nya, apakah sesuai dengan SOP yang diberikan gitu, apakah sesuai dengan maklumat pelayanan yang diberikan. Nah, gitu, seperti itu. Lainnya itu adalah belajar mandiri. Nah, di sini ada beberapa lokus, ada dari Pertamina, ada dari perusahaan listrik negara. Jadi lokusnya ini kita tidak bisa memilih ya. Jadi memang di random berdasarkan CV mungkin ya. Jadi sebelum kita melakukan corporate benchmark ini kita harus mengumpulkan CV, daftar riwayat hidup ya. Nah, itu nanti ada beberapa yang kamu di Pertamina ya, kamu di PLN ya gitu mungkin ya. Di situ ada perbankan, Bank Sinarmas, ada Bank Hana Bank, ada Permata Bank juga. Di situ ada juga lokus magang di Astra Daihatsu Motor. Dari BPJS Kesehatan juga ada, dari LPS Lembaga Penjamin Simpanan, ada WOM Finance, Wahana Otomitra Multiarta, ada Kimia Farma dan ada di Bank Jago. Nah, seluruh lokus ini itu akan dibagi ke seluruh peserta. Jadi kan tadi pesertanya untuk yang free access ada 10, yang jalur undangan ada 30 ya. Jadi total di ASN Talent Batch kedua itu ada 40. 40 ini akan di share berdasarkan 11 lokus ini. Jadi mencar-mencar ya. Nah, di sini ada beberapa gambaran pembelajaran dari corporate benchmarking. Tadi sudah saya spill ya, hari pertama ada company overview, regulation, kita belajar deh kira-kira kebijakannya mereka tuh apa, disclosure agreement-nya, terus kita juga office tour gitu ya. Lihat, oh ternyata di Hanabeng tuh tidak hanya di lokus ini, ternyata ada di lokus lain gitu. Mungkin kalau teman-teman, ada juga teman-teman yang diundang, jadi misalnya ada 2 perusahaan ya, satu perusahaannya di Jakarta, satu perusahaannya di Semarang. Nah, ada juga yang hari pertama di Jakarta, terus nanti hari kedua diundang ke Semarang gitu. Jadi enak banget sih yang benchmarking corporate ini. Sekalian kita jalan-jalan kan, kita bisa melihat office tour gitu. Nah, day yang kedua kita observasi dan pembelajaran dari bisnis prosesnya mereka, pelayanannya apakah sesuai dengan core korporasi. Nah, yang hari ketiga dan empat tugas tertentu kita diberikan dari mentor. Nah, tapi kalau dari Hanabeng itu mungkin lebih ke diskusi case study-nya itu seperti apa gitu. Dari kelima, mentoring berdasarkan inovasi, transformasi digital, complaint management overview gitu. Jadi emang kita benar-benar diajarin, wah ini sistem perbankan ini dia pakai sistemnya tuh ini loh gitu. Pas kita buka lagi, ini mungkin yang ini ya tertarik dengan IT ya, seperti saya, wah ternyata servernya tuh pakai ini. Dia
target orientednya tuh ini, pakai bahasa pemrogramannya ini. Oh ya oke, untuk naikin ke sini tuh ini gitu. Nah itu enak banget lihatnya gitu, teman-teman. Jadi kita nggak melulu apa ya, liatin aplikasi pemerintahan aja gitu. Ternyata kita bisa melihat aplikasi, benar-benar aplikasi dari perbankan, sistemnya gimana, sistem keuangannya, sistem uh, IR-nya mereka, bagaimana cara mendapatkan, kan kalau di SaaS itu ada bonus ya teman-teman, bagaimana cara mendapatkan pegawai yang bisa mendapatkan bonus, nah itu dilihat semuanya, itu enak banget. Terus yang day ke-6 kita juga belajar tentang service quality customer korporasi. Day 7 dan 8 kunjungan lapangan. Nah kebetulan kemarin tuh saya kunjungan lapangannya di Mangkuluhur sama PIK Pantai Indah Kapuk. Nah kalau misalnya teman-teman yang lain mungkin kunjungannya bisa di lain-lain, ada di Bekasi mungkin kunjungannya, selain di Jakarta mungkin ada di lokus mana gitu. Untuk yang D9, tugas tertentu yang diberikan oleh mentor atau pihak tertentu di korporasi. Tugasnya D10 adalah kita presentasi tentang apa yang bisa kita dapat, apa yang sudah kita dapatkan dan apa yang bisa kita akan rencanakan untuk diimplementasikan di lokus dari masing-masing, yaitu dari BPS. Nah, gitu. Ini adalah gambaran dari pembelajaran magang. Nah, lalu selain uh, corporate benchmarking, ternyata kita juga ada benchmarking di luar negeri. Nah, di situ ya ada gambar-gambar dari teman-teman dari ke-40 ini kebetulan pas waktu di bandara dari Malaysia. Kalau yang bagian kanannya itu sewaktu kita di lokus JD, seperti apa ya, kominfonya dan cybercrime-nya dari Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia kan ada Kominfo, ada BSSN gitu ya. Nah, di situ namanya Jabatan Digital Negara. Di situ juga SMK Putrajaya Presin. Ini SMK tuh maksudnya bukan sekolah menengah kejuruan ya, bukan ya. Ini SMK tuh maksudnya negeri, sekolah menengah kebangsaan. Nama lokusnya adalah Putrajaya Presin. Nah, di situ ada yang bagian kanan disambut ya teman-teman, ternyata kami disambut dari adik-adik Putrajaya Presin dengan menggunakan tradisional Jepang gitu ya. Nah, gitu. Nah, tadi udah saya jelaskan ya lokus-lokusnya apa, ada di KBRI, ada di Jabatan Digital Negara, ada di uh, Kebangsaan Putrajaya Presin. Nah, di sini kita nggak hanya jalan-jalan ya teman-teman, kita ternyata uh, kita itu di apa ya, harus mendapatkan lesson learn-nya gitu ya, lesson learn dari beberapa lokus, dan sebenarnya apa ya yang bisa diimplementasikan di Indonesia ya gitu, secara khususnya di Badan Pusat Statistik. Di situ ada laporan benchmarking saya, di situ ada beberapa lesson learn, nah itu mungkin bisa dibaca ya. Di situ dikait-kaitkan tentang apa, sustainable policy kah, policy data driven kah, open data, inovasi dan cara pandang baru gitu. Jadi di KB Malaysia kan berarti ketemunya orang Indonesia juga ya kan, KBRI ya. Mungkin karena kita tuh adalah calon future leaders gitu ya. Jadi bahasannya di KBRI itu justru bukan apa yang sudah dilakukan. Oke, bukan apa yang akan dilakukan, tapi lebih ke kira-kira hambatan kendala dari pekerjaan KBRI itu apa. Nah, gitu. Jadi kita berusaha, oh ternyata permasalahan di KBRI Malaysia itu seperti ini ya gitu. Nah, jadi gimana caranya kita bisa mengambil dari lesson learn dan menyelesaikan masalah tadi. Terus untuk ke depannya ya maksudnya. Terus di Jabatan Digital Negara kita juga melihat, oh ternyata Malaysia itu bisa maju tuh karena apa gitu. Kenapa cybercrime-nya mereka kok lebih bagus daripada Indonesia gitu. Apa yang membuat Malaysia itu menjadi uh, negara maju di Asia gitu ya. Sistemnya seperti apa, nih itu dibahas juga sewaktu kita ke lokus Jabatan Digital Negara. Di SMK juga
Sekolah Kebangsaan di Putrajaya Presiden, kita juga belajar, oh kalau di dunia pendidikan, apa sih yang membuat Malaysia maju gitu ya. Di lokus pendidikan, apa sih kendala Malaysia yang tidak ada di Indonesia, atau mungkin kendala di Indonesia yang tidak ada di Malaysia. Nah itu kita bisa sharing-sharing. Nah selain kita ke lokus benchmarking, kita juga main-main ya teman-teman. Ada waktu mainnya juga, kita ke Genting, ke Denting, terus kita juga main ke mana-mana lah pokoknya, ke pasar seni dan lain sebagainya. Karena cuma 3 hari ya. Nah, ini mungkin motivasi ya, motivasi yang saya dapatkan dari seluruh kegiatan ASN Talent, baik dari tahap unbundling maupun dari bundling, adalah mindfulness, kesadaran penuh. Nah, ini ya yang biasanya kita lagi kerjakan, kita lagi mengerjakan sesuatu, misalnya kita jadi petugas PST gitu ya, mungkin yang kalau relate sesama BPS, kita jadi petugas PST, terus kita salah ngomong atau kita salah memberikan data gitu. Nah, itu salah satu bentuk dari kita tuh tidak mengamalkan kesadaran penuh gitu. Kita terlalu sering untuk terdistrak oleh sesuatu. Nah, dari pembelajaran OLE tadi, terutama yoga, kita belajar kita harus mempunyai kesadaran penuh satu kegiatan. Jadi nggak boleh gimana ya, nggak boleh ini secara SOP ya, tapi mungkin bisa kita implementasikan dengan beberapa custom gitu ya. Kita tidak boleh melakukan pekerjaan secara bersamaan pada waktu tertentu. Nah, coba kita selesaikan satu dengan kesadaran penuh itu maka akan cepat. Nah, itu yang akan saya kelola sih. Jadi kalau misalnya ada kegiatan eh, oh ya saya fokus dulu satu, saya selesaikan. Nanti kalau juga sudah selesai baru yang kedua. Meskipun itu sudah ditagih ya, oh Pak maaf saya masih fokus ke sini, saya akan percepat. Kerjaan nggak habis-habis, saya belum makan, belum ini gitu. Nah, dari kesadaran penuh mindfulness ini kita belajar dari mengelola emosi. Mengelola emosi ke depannya. Oh, kalau misalnya kita gini, kita akan menyakiti orang lain. Kalau misalnya kita melakukan aksi gini, kita akan menyakiti diri sendiri. Nah, kesadaran penuh. Selain dari pekerjaan adalah mengelola emosi. Nah, ini merupakan pengembangan diri ya, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman BPS, meskipun dengan pekerjaan seabrek, kita mungkin berusaha untuk kesadaran penuh dari setiap kegiatan per masing-masing. Nah, ini sudah saya implementasikan sih. Dan alhamdulillah lebih ini ya, lebih enak, lebih terfokuskan satu pekerjaan gitu. Fokus pekerjaan nanti baru balik ke pekerjaan lainnya dan sebagainya gitu. Nah, ini terima kasih dari saya. Kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan secara private dibolehkan, bisa DM IG saya mungkin atau bisa tanya-tanya melalui WA juga boleh gitu. Kira-kira apa sih tips and triknya bisa kita eh, lolos ASN Talent? Nah, itu juga bisa banget nanti tanya-tanya gitu ya. Oke, saya akhiri dari sini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ya materi yang disampaikan Mbak Ica. Nah, materi ini tentunya memberikan pencerahan bagi seluruh peserta Rabrodi kita eh, pagi ini dalam mengembangkan kemampuan kalian yang kita miliki nanti bisa lewat program ASN Talent Academy. Eh, Mungkin selanjutnya kita masuki sesi diskusi ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan, saya silakan untuk raise hand atau nanti bisa juga menitipkan pertanyaan di kolom chat ya. Mungkin admin bisa dibantu. Apakah ada yang raise hand?
Ibu, jika ingin bertanya, dipersilakan. Oh ya, ini ada dari BPS Nunukan ya, Ahmad Rizal. Mungkin satu pertanyaan dulu. eh, Dipersilakan untuk Mas Ahmad Rizal. Silakan Mas, pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terdengar ya suaranya? Benar, Mas. Oke. Terima kasih untuk Mbak Ica. Pertanyaan saya, apakah untuk ikut serta di kegiatan ASN Talent Academy itu perlu ada basic skill seperti coding-codingan atau bahasa Inggris? Karena tadi kan ada ini ya, digital learning sama ada luar negeri juga. Nah, apakah ada perlu basic-basic skill yang perlu kita miliki? Terus menurut dari Mbak Ica sendiri, skill apa yang paling berguna atau yang paling diuntungkan dalam mengikuti kegiatan ini? Itu aja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizal. Mungkin dari Mbak Ica bisa menjawab pertanyaan dari Mas Rizal ya. Oke, baik. Makasih ya, Mas Rizal. Kebetulan kita seangkatan ya, Mas. Betul. Betul, Cak. Iya. Ternyata, ternyata baru tahu. Wah, ternyata saya punya teman angkatan namanya Ahmad Rizal. Gitu. Mohon maaf nih. Yang saya Ternyata. jarang keluar rumah. Iya. Oke. Pertanyaannya, apakah kita butuh base skill gitu ya? Ah, Pas dilihat tadi kok harus pintar bahasa Inggris, harus pintar coding gitu. Jawabannya adalah tidak. Jadi kalau kita lihat dari seluruh peserta SNTL itu beragam, ada yang dari SDM, ada yang dari IT, ada yang dari asesor, ada yang dari ini. Jadi per masing-masing skill mereka itu, maksudnya mereka punya skillnya masing-masing gitu ya. eh apa keahliannya masing-masing di bidang itu. Nah, itu ternyata tuh beda-beda sewaktu kita kelompokkan. Nah, tapi kalau harus bahasa Inggris nggak, harus gitar coding nggak? Jawabannya adalah tidak gitu. Justru skill yang paling berguna adalah yang pertama, ini apa ya? Saran dari saya gitu ya mungkin ya. Skill yang berguna itu mungkin public speaking gitu mungkin ya. Public speaking karena terlihat sangat beda sekali sewaktu berkumpul dengan para talent-talent ASN di seluruh Indonesia. Ternyata public speaking mereka jago-jago banget teman-teman. Kalah jauh gitu dari saya gitu ya yang baru bekerja selama 3 tahun di BPS itu. Public speaking mereka tuh jago banget. Jadi kayak kayak misalnya kan di situ ada tahapan diskusi gitu ya. Oke, yang mau kita diskusikan gini. Oke, kita sebagai yang negatif gitu ya, maksudnya yang kontra gitu ya. Oke, mereka tuh cuma butuh 1 poin aja, 1 poin. Oh, tentang ini, tentang egosentris gitu ya. Egosentris. Udah gitu langsung keluar aja itu yang diomongin gitu. Padahal sewaktu kita diskusi, loh, Kak ini sebenarnya kita cuma baru egosentris, kita belum matang ini Kak. Gini gimana ya Kak? Enggak, aman, aman, aman. Nanti biar saya saja ini yang mengutarakan gitu. Dan pas waktu diutarakan juga bagus gitu. Jadi kayaknya kalau apa skill yang paling berguna itu adalah public speaking. Nah, tapi tidak serta-merta kalau yang tidak punya public speaking nggak bisa ikut ASN Talent itu juga no. Contohnya adalah saya adalah selain introvert, ya you know lah ya kalau misalnya yang orang-orang ngoding itu seperti apa ngomongnya cuma sama komputer doang, nggak mau ngomong sama orang-orang gitu ya kayak anti banget sama sosial. Nah, itu ternyata masih bisa kok mengikuti ASN Talent, masih bisa lolos juga kok. Ya. Nah, itu sih. Skill yang paling berguna adalah public speaking gitu ya mungkin ya, Pak Riza. Gitu apa menjawab? Siap. Makasih, Ica. Iya, sama-sama. Mungkin Kak ada yang pertanyaan Kak di Q&A saya lihat. Oh iya, iya Mbak. Ini saya mau bacakan ya. Ada pertanyaan juga dititipkan di Q&A dari Mas Rahadian BPS Nunukan. Nah, pertanyaan untuk Mbak Ica, apakah untuk daftar ASN Talent ini apakah perlu pemberitahuan dan izin dari Kepala BPS Satker masing-masing?
dan bagaimana birokrasi di BPS Sulawesi Selatan untuk mengizinkan pegawainya mengikuti pengembangan diri di ASN Talent Academy yang membutuhkan waktu yang lama meninggalkan kantor. Mungkin silakan untuk Mbak Ica jawab pertanyaan dari Mas Rahadian. Silakan Mbak. Oke, ini pertanyaan agak sensitif ya, karena saya lihat di sini nggak cuma BPS ya. Mungkin kalau sesama internal mungkin bisa ini ya. Kak Tio, gimana kabarnya Kak? Ini kebetulan Kak Rahadian Sektio ini senior saya. Dulu mungkin masih ingat nggak ya Kak Tio ya? Dulu sewaktu apa ya Kak ya? MOS itu apa ya kita ya? MP2K ya? Iya, sewaktu MP2K kita pernah ketemu ya Kak. Semoga Kak Tio nggak lupa ya. Ingat terus, aman, aman. Oke, kalau pertanyaannya apakah Iya. perlu izin dari kepala BPS? Jawabannya adalah iya. Pasti, pasti harus kita izin ya, karena di situ ada surat pernyataan ya teman-teman. Jadi pas waktu sebelum kita melakukan tahapan unbundling, di situ ada tahapan yaitu pengumpulan berkas-berkas administrasi. Nah, salah satunya selain tadi ya suksesor yang ditandatangani oleh Kaprov ya, itu adalah surat pernyataan. Nah, surat pernyataan itu merupakan izin dari ya izin dari apa ya bahasanya ya ketua tim gitu mungkin ya ketua tim dan kepala di Satker. Nah, kita mungkin kalau kalau kita lihat kan nggak hanya apa ya nggak hanya provinsi aja ya teman-teman. Maaf agak bocor ya itu. Mbak, silakan dilanjut. Mohon izin Mbak, mic-nya masih ya. Oke, cek kedengeran. Nggak hanya provinsi aja ya teman-teman, kan di situ ada kalau di eh, BPS Nunukan berarti ketua timnya ada ketua KF, yang kedua ada kepala BPS Kabupaten Nunukan, terus baru atasnya lagi kepala BPS provinsi. Nah, di situ perlu juga izin teman-teman untuk mendapatkan izin suksesornya itu. Nah, itu kan harus dikomunikasikan dengan ketua tim mengkomunikasikan dengan kepala BPS Kabupaten Kota, kepala BPS Kabupaten Kota menginput dan mengkoordinasikan ke kepala BPS provinsi. Nah, jadi wajib banget untuk izin ya gitu. Dan wajib banget untuk misalnya tidak diizinkan Pak, ini bagus loh Pak, pengembangannya saya cuman tahap unbundling aja dulu Pak gitu. Belum tentu juga masuk ke tahap bundling gitu. Mungkin sarannya kayak gitu ya mungkin ya. Kan kita nggak tahu mau lolos ke tahap bundling atau enggak kan. Yang penting ada tahap unbundlingnya di ini atau enggak. Nah, setelah setelah kita lolos dari tahap unbundling, nah itu nanti dari LAN dia menyurati ke ke Badan Pusat Statistik RI. Nah, di situ ada nama-namanya, ada Khalifah Fitri Anissa, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, dari BPS, Biro SDM itu akan menyurati dari Kepala BPS Provinsi, Kepala BPS Provinsi akan menyurati ke Kepala BPS Kabupaten Kota. Nah, jadi strukturnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya yang tadi tidak diizinkan dari awal ya berarti akan terputus pada tahapan itu gitu. Tapi kalau misalnya diizinkan sampai unbundling dan ternyata lolos di tahapan bundling, nah itu mau tidak mau pasti akan diizinkan karena surat itu kan langsung dari Biro SDM ya. Kalau dilihat levelnya kan lebih tinggi ya. Eselon 1 menyurati ke eselon 2 menyurati ke eselon 3 gitu ya. Nah, itu pasti mau tidak mau pasti disetujui untuk meninggalkan di kantor gitu. Mungkin kalau di Sulawesi Selatan juga seperti itu tahapannya. Kita diberikan izin, alhamdulillah Pak Arianto sangat baik ya dalam develop talenta gitu. Jadi kalau misalnya ada program-program yang bagus, tinggal dikomunikasikan saja ke Biro SDM di provinsi dan dari Bapak
pasti mengiyakan gitu. Maksudnya tidak ada penolakan gitu. Mungkin kalau penolakan itu mungkin agak keraguan untuk meninggalkan pekerjaan gitu. Nah, itu mungkin ditanya, sekarang fokus apa, pekerjaannya bagaimana, kalau misalnya ditinggalkan apakah bisa dilengsarkan ke orang lain. Nah, itu mungkin ada salah satu konsekuensi yang harus menyelesaikan pekerjaan. Kalau tidak bisa diselesaikan ya harus dimitigasi kira-kira apa yang bisa mempermudah pekerjaan itu gitu. Baik dari sistem atau dari mitigasi yang lainnya. Gitu sih, Kak. Apakah menjawab, Kak? Sangat menjawab. Terima kasih. Iya, makasih sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Mungkin bagi Ibu beserta ada yang ingin bertanya lagi, kita silakan. Eh, Kalau ada mungkin ada tambahan pertanyaan dari saya ya. Ini, mungkin pertanyaan pertama Mbak, apakah kita ikut ASN Academy ini ada syarat minimal ada pengalaman kerja atau minimal pertama tempat kerja sama itu misal dan misal jadi pemimpin gitu atau minimal menjadi ketua tim lah atau apa bentuk kalau memenuhi persyaratan jadi jadi memenuhi persyaratan ke program ASN Talent Academy. Kemudian yang kedua, ini kan tadi ada ini ya terus banding sama ada tahun bandingnya. Nah, kalau di tahun banding sini, misal kalau di Depes itu kan seperti PJJ ya, kalau kita kalian atau seperti itu ya jarak jauh. Nah, apakah eh, selama ini bagaimana tips triknya Mbak Ica untuk lulus gitu di pembelajaran jarak jauh? Sementara kalau kita di BPS kan kita apalagi di kabupaten ya Mbak Ica ya banyak beban pekerjaan gitu maksudnya bisa menyempatkan waktu ya mungkin Mbak Ica bisa sharing tips and triknya Mbak Ica selama ini gitu pada rekan banding Mbak Ica. Makasih itu dulu dari saya Mbak Ica. Oke, baik. Ini kayaknya Kak Andi Dalve ini kayaknya pengen nih ya, batch ketiga mungkin ya. Wah, semoga Mbak. Amin. Iya, oke. Tadi maaf suaranya agak samar-samar ya tadi. Yang saya tangkap dari pertanyaan pertama, apakah syarat menjadi ketua tim gitu ya? Ya, bisa ada pengalaman kerja minimal berapa tahun gitu Oh Mbak ya, atau oke oke. misal jadi ketua tim itu atau apa gitu. Oke. Oke, jawabannya adalah tidak. Karena kan tadi ini ya, tadi dibagi ya jalur undangan sama jalur free access ya. Nah, itu mungkin kalau yang jalur undangan di situ ada beberapa apa ya filtering gitu ya berdasarkan Biro SDM BPS RI. Nah, itu ada beberapa filtering harus pengalaman gini lah, harus gini 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 pengalaman gini gini itu mungkin untuk yang jalur undangan gitu ya. Tapi karena kita masih baru ya teman-teman, terutama saya baru 3 tahun kan ya, baru 3 tahun bekerja, hampir 4 tahun gitu ya tahun depan untuk menjadi ketua tim kayaknya belum ya. Mungkin ketua tim sektoral lah ya atau ketua tim apa ya gitu. Jadi untuk yang jalur free access itu adalah bebas. Kalian baru pokoknya apa syaratnya itu ada yang pertama sudah PNS, sudah fungsional. Nah, itu saja sih itu. Karena ada yang dari BPS dia termasuk dari 10 teratas. Nah, tapi dilengsarkan, maksudnya tidak diikutsertakan karena masih CPNS. Nah, gitu. Jadi syarat syarat utamanya adalah yang sudah PNS, sudah dilantik sebagai PNS, dan juga sudah dilantik fungsional gitu. Karena kalau kalau di BPS kan lantik PNS itu sama dengan fungsional ya, teman-teman ya, yang di ini kan. Jadi kalau yang untuk yang BPS gitu. Terus apakah harus menjadi ketua timnya? Enggak sih. Karena kan kita free access ya bebas-bebas aja. Jadi kalau mau ikut ikut aja gitu. Nah, tidak ada persyaratannya. Terus untuk tips and trik pembelajaran jarak jauh ya. Tadi sudah saya jelaskan ya, sangat berat banget ya teman-teman mengikuti seluruh sub agenda itu, capek banget itu. Tips and triknya tuh mungkin kita harus mencari tim yang menciptakan lingkungan motivasi yang sama, tim yang
mempunyai visi misi yang sama, target yang sama gitu. Nah, alhamdulillah kami di BPS Sulsel di sini ada semacam komunitas lah ya, komunitas. Ada beberapa komunitas, salah satunya komunitas tim yang ikut ATA gitu. Nah, jadi ada beberapa komunitas, salah satunya adalah komunitas siapa yang mau ikut ATA gitu. Nah, di situ merupakan wadah gitu ya, misalnya wah ini jangan lupa nanti ada Zoom ya gitu, jangan lupa nanti presensi gitu. Pernah itu satu waktu saya Zoom ada 3. Jadi kanan kiri satunya bingung kan ya mau kemana. Jadi eh, nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa nggak ikut Zoom gitu ya, cuman yang penting absen, nanti Zoom-nya bisa didengerin setelah kerja kita selesai. Nah, saya biasanya kan karena waktu baru-baru banget ya, waktu itu masih ada revisi DDA, masih ada beberapa pengolahan gitu, jadi saya saya itu pulang meskipun saya di provinsi ya, pulang itu bisa jam 5 lah, jam jam 5, 6, 7, 8 lah gitu. Nah, setelah itu istirahat. Nah, di situ kita mendengarkan Zoom. Misalnya kita lagi aktivitas lagi biasa kan kalau capek itu kan kita ini ya main HP. Nah, itu nggak kita tidur-tiduran sambil mendengarkan Zoom gitu. Nah, kalau misalnya hari itu ada kuis, ya itu kita eh, s- apa ya bertanya gitu ke komunitas kira-kira sulit nggak? Oh nggak kok ini tentang topik ini aja gitu. Oh ya oke. Terus kalau misalnya ada pekerjaan yang sulit gitu ya, eh, ih ini kok jawaban ini kayaknya nggak bener ya gini ya gitu. Nanti akan, oh ini ada kok di modul ini, ada jawabannya ada di pilihan ganda ini gitu. Nah itu pentingnya sih mencari teman yang sefrekuensi, teman yang sevisi misi, dan teman yang bisa mengajak untuk kebaikan gitu ya. Nah itu. Kalau di kabupaten kota mungkin lebih intimate ya, karena cuman itu aja gitu. Kalau misalnya kita lihat yang muda, oh ya pasti cuman itu aja. Nah, yang itu aja gimana caranya bisa lebih engage, lebih erat itu melalui wadah. Kita ini yuk target ke depannya kita harus punya jurnal satu yuk gitu. Tapi saya capek nih. Oh, nggak apa-apa, kita nanti ini kerjanya dikit-dikit aja gitu. Nah, dari target-target itu sih kita bisa ciptain jurnal, bisa ikut lomba, bisa tahu tahu oh ternyata ada ATA ya, ada pemrograman lain gitu. Ini mungkin Dilan ada ATA ya, tapi ada beberapa yang banyak teman-teman, gak hanya ATA, ada di Kominfo. Kominfo tuh ada lain beasiswanya. Mungkin ada kita ngomongin tentang LPDP, jarak jauh. Terus mungkin kita ngomongin tentang yang beberapa apa sih program di Bappenas. Nah, itu sih itu gunanya adalah wadah, tips and triknya mencari teman yang sefrekuensi dan sevisi misi. Kita aja sih kayaknya. Oke, baik, Mbak, terima kasih. Jadi kita harus membangun intensitas bersama teman-teman yang sefrekuensi kita ya. Jadi saling membantu gitu, Mbak ya. Nah, itu justru yang kita butuhkan sih. Kalau di BPS juga seperti itu ya. Kita nggak bisa sendiri gitu. Jadi kita harus bekerja bersama-sama. Cuman ya nanti kalau untuk pengembangan kompetensinya masuk jalur masing-masing bisa kan. Cuman untuk mendukung untuk kita melangkah selanjutnya itu pasti butuh kerjasama tim. Gitu. Oke, Aduh, bener. Chris. Ya kan? Kerjasama tim yang paling penting. Pasti kalau kita mengerjakan sendiri pasti agak susah gitu. Nah, tapi kalau udah dibantu bersama anggota tim kita atau teman-teman kita, nah itu akan lebih mudah. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau misalkan sudah tidak ada yang bertanya, bisa kita tutup. Pak, bisa saya tarik kesimpulan lebih-lebih. Sebentar ya, Bu. Oh, sebentar saya cek Q&A, katanya ada di Q&A. Ada dari ini ya, Mbak Rahma dari BPS Provinsi Kalimantan Utara nih. Pertanyaannya itu setelah selesai mengikuti ASN, bagaimana implementasinya di satker atau kantor, Mbak? Mbak Ica bisa silakan menjawab. Baik, pertanyaannya bagus ya, teman-teman. Dari Kak Rahma ini.
ini ngomongin tentang RAP ya, rancangan aksi perubahan yang kira-kira apa yang bisa diimplementasikan di Satker atau terutama di BPS Provinsi Sulawesi Selatan gitu. Kalau kalau ngomongin RAP, apalagi tentang manajemen publik itu mungkin saya spill sedikit ya teman-teman. Jadi, aduh ini perasaannya ini jadi kayak mau presentasi ya. Presentasi aktualisasi ya ini ya. Oke, jadi setelah mengikuti ASN Talent, mata, batin, otak saya lebih terbuka terhadap pelayanan publiknya. Ternyata titik poin terpenting adalah kepuasan dari responden. Nah, selain kepuasan dari responden, balance-nya apa? Balance-nya dari beberapa program dari ASN, dari PEK PPP yang tentang manajemen pelayanan publik, itu mungkin untuk yang dari provinsi ya gitu. Atau mungkin ZI tentang RB. Nah, itu touch point-nya. Jadi kita melakukan balance dari kepuasan kepuasan dari pengguna dan hal apa saja yang wajib dilakukan di PEK PPP atau di ZI. Nah, salah satunya apa? Pelayanan di luar jam kerja. Nah, mungkin dari PST pasti ini ya, kalau misalnya di kabupaten kota, kalau Sabtu Minggu pasti ya udah nggak ada pelayanan di luar jam kerja gitu. Mungkin pelayanan di luar jam kerja hanya melalui WhatsApp ya. Dan di WhatsApp itu pun pasti dibalasnya selama jam kerja. Nah, salah satu implementasi saya gitu nanti tunggu launchingnya ya September ya. Salah satu implementasi saya adalah penggunaan permodelan artificial intelligence. Kalau yang kemarin saya lihat sih di Rabu-Rabi yang kemarin dengan narasumber itu ngomongin tentang yuk ngomongin WhatsApp, yuk balas WhatsApp dengan AI gitu ya. Nah, sekarang beda. Yuk balas yuk PST dengan AI gitu. Nah, jadi semacam chat GPT kita bisa bisa apa ya? Bisa melakukan layanan data, konsultasi advance, metadata untuk yang OPD, terus kode klasifikasi baku. Nah, itu hanya melalui satu aplikasi yang bernama Besti. Besti BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di situ kalau di WhatsApp itu kan hanya oke pilih saya mau minta data kependudukan, pilih satu, pilih satu. Satu data kependudukan tentang apa? Kabupaten Nunukan. Oke, pilih dua. Terus baru dijawab ini gitu atau mungkin pakai dialog flow. Kalau misalnya tidak sesuai berarti tanya ke Gemini. Nah, kalau di permodelan saya pakai NLP dan beberapa combine. Di situ seperti chat GPT tapi ada sumbernya. Misalnya saya mau minta data inflasi Kabupaten Nunukan gitu. Oke, nanti langsung aja inflasi Kabupaten Nunukan yang terakhir berarti ya. Bulan ini sebesar ini. Terus bawahnya nanti ada sumbernya itu nanti ngedirect ke website BPS gitu. Sama juga kayak misalnya kita ngomongin gini, saya mau punya data nih, saya mau punya penelitian data saya ketenaga kerjaan, apakah bisa digabungkan dengan inflasi gitu ya. Kira-kira alat toolsnya apa? Nah itu tinggal ditulis aja, nah, nanti langsung ada jawaban dari Besti. Jawabannya tuh pakai AI juga. Wah, eh, bisa pakai tools ini GWR gini 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 gini. Nah, nanti bawahnya jika mau menghubungi secara langsung bisa ke direct ke tim. Nah, timnya itu namanya tim Galaktik Agen Layanan Statistik. Nah, jadi di kami itu ada petugas PST namanya tim Galaktik. Nah, di situ nanti yang kalau misalnya jawaban melalui sistem itu mungkin tidak memuaskan atau apa ya masih mau lanjut ke live agent gitu ya kalau bahasa perbankan. Nah, itu dilanjutkan ke tim agen layanan statistik. Nah, begitu pula juga kalau misalnya OPD wah saya mau metadata ini metadata kepuasan. Nah, gitu itu bisa juga nanti melalui Besti. Jadi semacam kita chat tapi nanti langsung langsung dijawab gitu dan dijawabnya itu karena kita lisennya adalah BPS, di situ ada sumbernya ngedirect ke ini. Kan kita tahu ya kalau website itu kan ada API-nya ya kita
API itu semacam kunci kita bisa mengambil data di website. Begitu pula di metadata, begitu pula di yang di Sirusa itu loh. Sirusa kan ada DNS websitenya ya. Nah, kalau misalnya yang tim IT itu mungkin bisa tahu di situ ada API. Nah, itu bisa kita peluangnya ambil dari situ. Terus kalau misalnya di petugas kan biasanya nanya-nanya ke PML. Ini kode klasifikasi eh ini apa usaha sepatu, apa ya KBLI-nya gitu. Nah, itu nggak perlu lagi WA PML gitu. Atau mungkin kita ngomongin si Baku apa kan dia search engine ya. Wah, ini eh, usaha sepatu gitu. Nah, ternyata pas usaha sepatu pas di bawah ternyata belum sensitif. Nah, itu udah diakumulasi, sudah diperbaiki di Besti. Jadi di Besti tinggal ngomong aja, saya mau KBLI usaha sepatu. Nah, nanti langsung ngedirect langsung dapat jawaban kode KBLI-nya. Kode KBLI itu nanti akan ngedirect ke database-nya. Gitu. Jadi lebih lebih enak lah. Di luar jam kerja dapat, dari efisiensi dapat, digitalnya dapat gitu. Nanti kalau kalau dari tim IT ngomongin tentang akurasi, nah itu nanti tunggu launching dari BPS selesai ya. Nanti bisa kita bedah lagi gimana sih yang bisa mendapatkan akurasi semaksimal mungkin gitu tanpa melalui dialog flow gitu, atau gimana sih caranya pakai AI dengan akurasi segini dan bisa diimplementasikan di PPS seperti itu. Selain itu implementasinya apa? Yang pertama kalau yang saya itu tentang KPI. Jadi penilaian dari tim Gelatik, dari tim frontlinernya gitu. Jadi gimana caranya eh, kita memberikan kesan ASN itu melulu tidak melulu apa ya, bukan kasar ya, apa ya bahasanya. Pokoknya kita membentuk ASN yang fun gitu. Meskipun dengan pekerjaan banyak gitu. Nah, harus sesuai dengan SOP kan. Nah, SOP itu kan kalau misalnya kita mau menjalaninya kan harus dengan penilaian gitu ya. Tan apa pisau lancipnya itu kan dengan penilaian. Nah, salah satunya di KPI gitu. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya lagi, saya nggak bisa ngomongin secara detail ya karena saya belum ini ya, karena saya belum presentasi aktualisasi saya gitu. Mungkin nanti September akhir bisa join. Saya akan menjelaskan dampak dan efeknya yang sudah saya implementasikan di BPS Sulawesi Selatan. Gitu. Apakah menjawab, Kak Rahma? Ya, terima kasih Mbak Ica. Sepertinya sudah menjawab ya, Mbak Rahma. Oke, kata Mbak Rahma sih, terima kasih Mbak Ica. Baik, apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sepertinya sudah tidak ada ya, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu penarikan kesimpulan. Nah, semoga tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Ica mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan dari para peserta seri 8 ini ya. Untuk itu, eh, materi yang disampaikan oleh Mbak Ica, saya tarik kesimpulan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin masa depan, kita tuh harus mengembangkan kompetensi dengan mengikuti beberapa program, itu salah satu pelatihan atau pembelajaran yang ada di beberapa ini ya untuk kepemimpinan. Nah, salah satunya itu dengan mengikuti ASN Talent Academy ini. Nah, ASN Talent Academy ini merupakan program dari WFPI yang dibangun untuk membentuk pemimpin masa depan dalam manajemen pelayanan publik sesuai tantangan untuk mewujudkan Indonesia Emas. Nah, dari program ASN Talent Academy ini tadi Mbak itu sudah sampaikan juga pada tahap pembanding dan tahap bandingnya. Nah, kemudian bisa tadi juga bisa masuk ke tentang akademi ini melalui jalur akses ya. Kemudian tahap banding juga ada jalur undangan gitu. Nah, sebelum tahap banding ada tahap pembelajaran jarak jauh. Jadi itu tadi, jadi diseleksi lagi ya sebelum tahap pembanding ada tahap
sebelum masuk tahap banding ada seleksi di tahap pembanding. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau mau ikut ini bisa Mbak Ica juga tentukan gimana caranya bisa lolos ke tahap selanjutnya gitu. Nah, kemudian tadi ada beberapa rangkaian kegiatan ya kalau untuk di ASN Talent Academy. Yang pertama itu ada klasikal, kemudian magang di korporasi dan benchmarking luar negeri. Ada juga nanti setelah itu implementasi aksi perubahan yang dibuat. Kemudian nanti ada klasikal dan presentasi aksi perubahannya. Nah, kemudian saya juga tertarik tadi magang di corporate yang Ica dan benchmarking luar negeri. Nah, itu banyak ya budaya kerja baru yang bisa kita implementasikan dari hasil magang dan benchmarking itu dan pasti juga banyak sekali insight yang bisa kita gali lagi. Nah, agar pelayanan publik di BPS kita ini lebih optimal gitu. Nah, mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan di Rabu-Rabu Series 8 ini. Sebelumnya, sebelum saya menutup sesi kali ini, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada narasumber kita, Mbak Khofifah Fitrianisa. Terima kasih Mbak atas kesempatan dan waktunya dalam untuk menjadi narasumber kali ini. Semoga nanti kita bisa undang lagi dan sharing-sharing di tema selanjutnya gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam mengambil sesi kali ini. Akhir, saya mau pantun menutup kita. Jalan memutar bersama mantan, tidak pas hingga di vokasi. Rabu-rabu Cakep. cakep. Ya, cakep, baik. Baik, lanjut, Rabu-rabu seri 8 sudah dilaksanakan. Sampai berjumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan waktu dan live kepada MC kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan paparan yang luar biasa ya Bapak Ibu dari Kak Khalifa atau Kak Ica. Sebelumnya terima kasih juga kepada moderator kita, Kak Adi Davian Mustafa SST. Bapak Ibu sekalian, semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Kak Ica tadi dapat membawa manfaat dan juga dapat diterapkan terkait dengan bagaimana mengembangkan skill dan juga kemampuan kita melalui program ASN Talent Academy dan juga telah disampaikan juga dari tips and triknya teman-teman bagi yang ingin mengikuti ATA di batch selanjutnya mungkin bisa diimplementasikan tips and trik dari Kak Ica tadi. Terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber kita, moderator, dan juga para peserta yang telah menyimak acara Rabu Rebi Series 8 kali ini. Saya mewakili panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan pada penyelenggaraan acara Rabu Rebi Series 8 kali ini. Burung cendrawasih terbang tinggi. Cakep. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, marilah kita foto bersama. Bapak Ibu bisa dinyalakan kameranya. Baik, untuk halaman pertama ya. 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk oh iya, satu halaman aja nih yang nyalain kamera ya Bapak Ibu. Baik, mungkin bisa foto sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak bisa meninggalkan room Zoom ini. Jangan lupa untuk isi absensi ya Bapak Ibu. Untuk sertifikat nanti akan dikirim ke email masing-masing atau ada di link Rabu Rebi. Terima kasih. Baik, terima kasih ya teman-teman semuanya. Salam buat Bapak ya. Saya izin ya, terima kasih. Terima kasih, Ica. Kak. Terima kasih, Ica.